Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kemarin hari Rabu tanggal 14. Semoga ini menjadi inspirasi buat seluruh Grab, mau biker, sepeda motor atau mobil. Bekerjalah dengan ikhlas, karena kalau kita berangkat pagi dengan ikhlas menjalankan rutinitas untuk istri dan keluarga, Allah akan mencatatnya sebagai pahala. Toh apapun bentuknya, kalau dijalani dengan ikhlas terasa nikmat. Seperti saya menemukan seseorang kemarin malam Kamis, sekarang udah tanggal 15, dalam situasi COVID begini, menceritakan kepada saya, supir driver Grab, yaitu tentang saat-saat ini masa pandemi. Orang banyak kadang ada yang mengeluh, ada yang menerima, ada yang bisa jalani aja hidup. Seperti saya mencontohkan, sebut saja namanya Bapak Rizal. Bapak Rizal dia berangkat pagi, biasa rutinitas untuk mencari nafkah keluarga dari rumah, yaitu ceritanya dia itu dituturkan kepada saya ketika saya bertanya di halte Polsek Serpong, Tangerang. Dia menuturkan perjalanan dari Bekasi dengan bayarnya OVO, yaitu nge-Grab 190 kalau nggak salah, dia dengan rencana mau niat ngantar ke Pondok Indah dari Bekasi. Dia kerja dengan ikhlas, syukuri apa yang telah kasih Allah nikmat. Lanjut cerita perjalanan menuju Pondok Indah. Biasa seorang supir gitu, protek harus, memang dia udah di tes PCR udah selesai semuanya, vaksin udah. Nah, ngomong-ngomong di perjalanan sudah sampai ke Pondok Indah, penumpang itu nggak jadi, katanya pelanggan, Pak gak usah turun di Pondok Indah ini, kita ke Balaraja aja, ke rumah, langsung ke rumah saya. Bagaimana Pak, atau pakai ini lagi? Terserah Bapak lah, kata Pak Rizal. Nah, Pak Rizal tancap gas lagi menuju Balaraja. Nah, setelah Balaraja sampai di rumahnya, dia udah selesai ngantarin penumpang itu dan menyodorkan uang dengan 200.000. Itu secara ikhlas juga Pak Rizal, terima kasih Pak, saya dikasih duit segini. Oh ya Pak, saya jalan dulu ya. Oh ya, selamat tinggal, bye-bye gitu, kata Pak Rizal. Sampai dia di Balaraja, dia nunggu beberapa jam, tidak ada order sampai ngosong, dan akhirnya terdampar di pangkalan tempat saya jualan kopi ini, guys. Kopi saya malam jualan, alhamdulillah malam. Nah, setelah bincang-bincang, dia bukan bincang-bincang, dia berarti turun dari mobil, menghampiri saya, Mas buatin kopi ABC susu ya, gitu, kata Bapak Rizal itu. Ya siapa, kata saya buatin.
kopi ABC susu itu untuk Bapak Rijal, langsung saya kasihkan. Lagi duduk, aduh kayaknya Pak udah habis capek ya, jauh ya. Ya menceritakan dari mulai awal, yaitu dari Bekasi sampai ke Balaraja. Tapi alhamdulillah saya saat ini udah dapat argo sekitar, tuh melihatkan HP-nya, yaitu sekitar 500-an. Ngomong-ngomong, Pak Rijal ini memang sekitar tuan dari saya, cuman semangatnya, kerja kerasnya begitu kuat, kayaknya melekat di dalam dirinya. Ngobrol-ngobrol dia, itu Pak, katanya, nanya dia ke saya, itu ada orang, itu istri Bapak? Ah, bukan, itu orang selewat, kata saya. Kalau ada, yaitu kebetulan itu ada perempuan stres gitu di halte duduk-duduk gitu. Oh kayaknya lapar Pak, kata Pak Rijal. Ya mungkin lapar, nyetuk tuh si perempuan yang agak stres itu, minta mie dong, mie pop mie nya sama rokok, saya pengen rokok gitu katanya. Saya kan diam aja. Ternyata Pak Rijal ini baik orangnya, dan nyaut, udah Mas, biar buatin aja pop mie sama apa, sama rokok, kasih aja maunya dia, kata Pak Rijal itu. Ya siapa, kata saya. Udah saya liatin, langsung kasih ke perempuan yang agak stres itu. Terus ngomong-ngomong, Pak Rijal menceritakan tentang hidup di masa pandemi ini, sungguh ya suka dukanya di dalam berkendara, narik online. Kadang ada, kadang enggak. Saya tanya ke dia, ya begitu Pak ya, kadang-kadang ada, kalau ya sama, saya juga jualan begini. Oh gitu. Enggak Pak, saya bukan untuk menceritakan tentang, memang hidup ini kita harus jalani aja dan syukuri, kata Pak Rijal itu. Oh iya Pak, saya sambil manggut-manggut di depan dia. Oke, selanjutnya dia bicara masalah ketika di Bekasi, memang order itu betapa susah masa pandemi ini, mencari order yang bisa mencukupi itu kadang-kadang ada, kadang nggak ada. Ketika ada tawaran order, rata-rata kata Pak Rijal itu 14.000, 16, 8, deket, jaraknya deket-deket di Bekasi itu. Udah pada waktu itu duduk-duduk, katanya Pak Rijal, jadi itu ada orderan udah sampai 4 kali masuk, saya tolak. Nah kelima kali ini 14.000 ordernya. Karena saya takut di taspen, katanya. Udah di taspen itu saya ambil aja sampai yang 14 itu dan saya berangkat ke tempat yang Grab order itu. Nah setelah temu di depan rumahnya, Pak Rijal itu mendadak sontak didatangi ibu-ibu. Pak tolonglah jangan di cancel ya, saya udah ngorder beberapa kali, orang-orang di masa pandemi kok nggak mau ya, dan di sini sepi, komplek itu nggak ada yang mau, padahal suami saya itu Pak sakit, katanya. Kata si ibu itu, jangan, tolonglah ya Pak, jangan di cancel, saya minta mohon bantuannya, kata si ibu pun mendadak. Nah Pak Rijal mikir-mikir, dia apakah gimana orang nggak mau bawa, kata Pak Rijal. Ya saya mah kerja lillahi ta'ala, ikhlas aja apapun yang terjadi, karena saya niat untuk ya membelanya untuk keluarga dan anak istrinya. Oke, kata Pak Rijal langsung, ya Bu, di mana Bu, katanya, suami Bu sakitnya di sini, jangan di cancel ya Pak, terima kasih, katanya, kata si ibu itu. Langsung, jadi suami saya nggak bisa itu Pak, nggak bisa jalan, ada di kamarnya dia itu di rumah. Langsung Pak Rijal turun, langsung disuruh ibu itu masuk dan menjenguk suaminya itu lagi sakit ya di kamar. Gak ada satupun nolong pun apapun mau keluarnya. Pada keluar sebenarnya ini dikisahkan sama Pak Rijal, anak ibu ini pada di luar negeri semuanya, memang ada juga di situ, daerah situ. Langsung Pak Rijal itu, jadi ibu nggak ada siapa-siapa di sini, nggak ada siapa, suami sama istri, nenek sama kakek, kata si ibu itu. Ya Pak, kalau mau nolong tolongin lah suami saya. Oh iya siap Bu, kata Pak Rijal. Enggak, suami saya enggak covid Pak, kata Pak ibu itu. Enggak. Nah langsung saya
Kata Pak Rijal, langsung saya jenguk suaminya langsung, karena memang terbaring, itu saya bawa langsung, dia angkat oleh saya. Kata Pak Rijal dari kamarnya itu langsung dikeluarin, langsung mau dibawa ke rumah sakit. Selang berapa 200 meter katanya, kata Pak Rijal itu dituturkan kepada saya, dari selang 200 meter mau ke mobil, bapak itu mendadak pingsan, ambruk ke tanah. Aduh, saya nggak tega kan sama Pak Rijal, saya angkat, saya gendong sendiri. Udah digendong pelan-pelan, masukin, dibuka mobil saya, kata Pak Rijal, mobil Grab saya langsung dimasukin, langsung nggak ada. Nah, ternyata saya pegang, bapak itu udah dingin katanya. Saya jangan-jangan ini COVID, kata Pak Rijal begitu. Karena orang-orang memang di sekeliling nggak ada yang mau menolongin, karena memang keadaannya begini, situasinya saat COVID pandemi ini sangat mengerikan, sepi, ngilu gitu dengarnya. Langsung aja sama Pak Rijal dimasukin ke mobil. Terserah nanti aja, kata Pak Rijal. Udah masukin gitu. Udah selesai masukin, suaminya si ibu itu, Bu, sekarang mau kemana? Ya udah, saya di depan ya Pak ya, kata si ibu. Saya duduk depan, biar suami saya di belakang ini. Coba ke rumah sakit aja, kata si ibu itu ke Pak Rijal, yang namanya Pak Rijal itu. Oke, pondok cerita. Terus dibawa ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit itu hanya begitu masuk ke salah satu rumah kasih, katanya udah penuh, setiap kamar penuh, sudah kamar penuh, isinya hanya mayat, ada 7 mayat, segala macam penuh pokoknya. Kata Pak Rijal, bingung nih, udah kemana-mana nggak nemu rumah sakit. Bu, gini aja, katanya, sekarang kan nggak nemu rumah sakit, coba telepon aja keluarga ibu yang dekat di mana, biar itu agak tenang gitu, karena kan ini sakit saya pegang tadi dingin gitu bapak itu. Karena kan tadi bilang di rumah sakit ada bu perawat ngomongnya, wah ini udah dingin katanya, udah lah dianggapnya mati gitu ya suaminya gitu. Oh ya udah, kata saya, ke telepon anak saya, sedang beberapa lama ditelepon, anaknya datang. Nah, ini yang ngangkat itu nggak berani juga, ibunya juga, istrinya itu, si bapak yang sakit itu juga, anaknya juga nggak berani. Saya Pak Rijal bingung, ya udah, sama Pak Rijal diambil aja, digendong lagi itu, bapak langsung dipindahin ke mobil, si anak si ibu itu dipindahin, jadi bopong lah. Udahlah, saya mau kerja ikhlas aja, udah selesai itu. Pak Rijal ngantarin si ibu ke rumah sakit, memang nggak dapat, di rumah sakit penuh sama pasien COVID. Akhirnya mungkin sama anaknya itu dibawa entah kemana, saya yang jelas saya udah pasrahin lagi itu si bapak ke mobilnya anaknya si ibu itu. Lantas setelah dipasrahin sama si ibu itu, saya bergegas aja, dan si ibu juga langsung pulang, panik gitu ya, bukan panik ya, karena merasa panik, suaminya memang pingsan, nggak sadar di waktu itu. Pak Rijal setelah mengantarkan ibu dan suaminya itu diberikan kepada anaknya, ke mobil anaknya dipindahin, Pak Rijal rasa gerah, rasa gemetar, bagaimana itu perasaan saya, katanya, apa saya dikena ini karena nolong orang atau kena COVID, pikir Pak Rijal itu. Sepanjang jalan, sepanjang malam saya nggak tidur, langsung saya sampai ke rumah, katanya, ke rumah, langsung ke rumah itu bersih sampai dibersihin, digosok-gosok, takut pakai air panas, pakai paginya saya jamu, katanya dia, segala macam pokoknya ada jamu diminum sebetulnya biar nggak menular, katanya, yang namanya corona kan pandemi, sangat takut gitu ya, kata Pak Rijal gitu. Dituturkan kepada saya pada waktu malam itu. Terus Pak Rijal setelah sehari dia berjemur juga karena takut ya kena, sampai 2 hari dia udah merasa sehat badan, karena saya kan udah PCR juga udah selesai, vaksin udah selesai lah, udah merasa sehat. Nah, hari ketiga saya ngelengok, ibaratnya pakai sepeda motor keliling-keliling ke rumah yang online itu, kata Pak Rijal, kelima bapak itu, barangkali ngelihat ada bendera kuning atau mati atau bagaimana bapak itu.
Ya ternyata hari ketiga nggak ada gitu. Nah hari keempatnya saya coba-coba main gitu, bawa mobil Grab saya ke sono ke seibu itu yang saya bawa suaminya itu ke rumah sakit. Nah ternyata ketika keempat harinya ada ibu itu ada ibu itu kelihatan. Nah maka Pak Rizal itu membawa mobil Grabnya di situ di depan diparkirin. Kata si ibu langsung nyeletuk, oh Pak saya enggak mesen Grab, kata si ibu tuh. Oh enggak Bu, saya yang kemarin itu bawa bapak yang sakit, yang bopong suami ibu, yang pingsan itu. Oh iya 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 iya, kata ibu baru ingat dia nyapa, dan bapaknya juga ingat baru nyapa lagi. Karena waktu itu bapak ingatan waktu diambil dari kamar tidurnya, nah itu masih ingat, cuman pingsan di tengah jalan sekitar 200 meter sama Pak Rizal dibopong karena nggak ada yang nolongin lagi kecuali Pak Rizal waktu itu, orang lain nggak mau menolongi. Nah, oh iya Pak kesini aja masuk Pak, kata si suaminya itu karena udah sembuh duduk-duduk gitu. Nah, oh iya Pak, terima kasih. Pak Rizal masuk ke dalam. Gimana Pak Rizal mau nanya aja gimana kabar-kabarnya, maksudnya silaturahim ke sini lihat ibu keadaannya bagaimana. Oh, alhamdulillah Pak, suami saya sehat karena kan kemarin itu sebenarnya bukan COVID Pak. Waduh lega nih kan Pak Rizal. Sebenarnya suami itu makan sambal itu sambal pedas saya buatin, ternyata suami nggak kuat jadi pedas langsung kejang bagaimana lah kan, udah makan sambal pedas kayak apa bagaimana gitu. Lantas Pak Rizal sekarang mau kemana? Saya mau, kalau tahu bapak udah sembuh saya jalan aja mau. Oh tunggu dulu Pak. Nah, ini karena bapak kan baik ke saya, orang lain nggak belum tentu bisa nolong karena orang lain di sini memang sepi komplek ya masing-masing karena memang covid situasi begini, dalam keadaan covid nggak bakal ada yang mau nolong ya semacam ini. Saya alhamdulillah bapak bersaing online udah berapa kali tetap di cancel sama orang, tapi bapak nggak cancel. Iya Bu, saya maaf juga tadinya juga memang perasaan saya gimana gitu, ya udah. Nah, gini aja Pak. Ini Bapak jangan banyak omong, ini saya kasih cek ya 20 juta buat Bapak ya. Gitu ngomongnya. Pak Rizal itu gimana ya, kayak orang gemetaran gitulah namanya, hanya ke orang biasa supir online. Ya memang Bapak itu bukan kelasnya saya. Saya dari dilihat mobilnya itu mobil mewah semuanya ada di garasi. Tapi itu mobil mewah semuanya itu semuanya nggak ada, pembantunya nggak ada, supirnya. Nah saya nanya katanya supirnya ibu kemana, pulang semuanya karena kan keadaan covid dipulangin semua, jangan nggak kesini lagi entah kapan mau kesini supir saya, kata ibu itu. Karena memang keadaan covid begini saya berdua Pak di sini di rumah, anak saya di luar negeri ada juga di sini, cuman kemarin yang ditelepon oleh saya itu, kata si ibu. Oh begitu ya. Jadi pada nggak ada. Oh iya selagi nggak ada supir belum datang ke ibu ya saya siap, kata Pak Rizal. Oh siap, siap kamu siap gitu kata si ibu itu. Ya siap kalau ngantarin saya. Oh besok kalau memang Pak Rizal nggak ada kerjaan apa-apa kesini saya akan itu ya, saya kasih nomor HP-nya dan saya ada perlu minta tolong antarin ke ini katanya. Oh ya siap kata Pak Rizal itu. Udah lantas langsung Pak Rizal dikasih cek suruh pulang aja dah begitu ke rumahnya. Nah besoknya saya kerja langsung bawa ibu itu ngantarin ke, ternyata ibu itu bapak itu bukan ibu, bapak itu kerjanya di departemen Devlu. Ternyata dia adalah eselon 1 katanya. Eselon 1 itu dihormati lah kalau di Devlu itu, ada pengawalnya segala macam. Kaget Kak Rizal karena si bapak itu mau mobilnya Grab gitu, Grabnya kan memang butut lah jauh, rata-rata mobilnya bagus-bagus. Ternyata si bapak itu turun pada menghormati anak buah duanya ke bapak itu, ada turun. Aneh katanya kata Pak Saptam yang nanya itu, kok bapak biasanya dikawal mobil mewah kok naik Grab mau aja gitu kan, nanya ke
Pak Rizal itu. Ya Pak, karena maunya dengan saya kali. Nah, Pak Rizal nungguan seharian tuh di kantor Deplu. Ya udah pulang lah jeda. Pokoknya keesokan harinya udah sampai selesai tugas, pulang lagi. Nah, seterusnya Pak Rizal kan kemarin kan udah dikasih cek juga. Ya, bapak itu ngomong sama ibunya, Pak, kalau bapak ada ibu dan itu memang di mana kan, waktu mau kerja lagi itu Pak Rizal pagi ke si ibu itu. Oh iya iya iya, ada di rumah. Saya boleh nggak mau ngajak ibu sama anak bapak jalan-jalan, kata si ibu. Boleh aja ya, langsung katanya Pak Rizal dijemput langsung ya dibawa sama si ibu sama bapak itu. Ya ternyata dibawa ke mall, katanya dibeliin baju segala macam sama bapak yang baik itu. Ya guys, itu hanya sekelumit kisah seorang supir online menceritakan tentang dia pengalamannya dengan ketemu bapak yang murah hati. Memang pada situasi pandemi begini banyak orang takut gitu menghadapi kenyataan yang dialami ini. Oke guys, terus bapak itu pokoknya sampai sekarang sampai kekeluargaan ya, ibaratnya karena sudah supirnya datang ya Pak Rizal nggak nyupirin si bapak itu lagi. Cuman yang jelas pengalaman saya bahagia, berterima kasih kepada bapak itu karena keluarga dan ini keluarganya sudah bukan dijamin, sudah dikasih lebih gitu dengan rata-rata penghasilan situasi pandemi begini. Oke guys, ini cerita Pak Rizal. Ini saya akan kasih fotonya semalam dia ketemu dengan saya. Ya memang baik orangnya deh, kelihatannya sangat baik. Jadi nih fotonya nih Pak Rizal nih. Oke guys, ini sangat baik nih dia, kerjanya ikhlas situasi dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih guys, ini hanya ulasan untuk memberikan semangat kepada siapapun yang kerjanya ikhlas, entah Grab, entah kita seperti saya dagang kopi. Ya kalau memang Tuhan tidak ngasih di kemanapun, kita semuanya ada kehendak yang maha kuasa. Ini hanya gambaran sekelumit Bapak Rizal yang ikhlas dalam mengerjakan sesuatu untuk untuk nafkahin anak bininya sampai ketemu dengan orang pejabat eselon 1 dan memberikannya kebahagiaan yang tak terbatas. Oleh karena itu kita jangan putus asa, segan-segan untuk selalu berusaha kerja dengan ikhlas dimanapun teman-teman driver maupun Gojek semuanya jalankan dalam situasi pandemi ini. Apapun bentuknya kita jalankan dan ridhoi perjalanan ini karena memang ini sudah jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih guys, pengalaman ini semoga menjadi bahan renungan buat kawan-kawan Grab, driver semuanya, Gojek online, semoga terinspirasi untuk sebuah cerita Bapak Rizal menuturkan dia ceritanya di halte Polsek Serpong. Terima kasih, waktu itu saya sedang jualan. Guys, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Oke, bye-bye.